Beginilah suasana kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kantor ini menutup sebagian layanannya karena status pandemi corona yang semakin mengkhawatirkan. Tutupnya layanan IKTP, penerbitan akta lahir, dan layanan kartu keluarga di dinas ini dilakukan mengingat layanan tersebut merupakan tempat berkumpulnya banyak orang. Wakil Bupati Garut membenarkan penutupan layanan di Disdukcapil selama 14 hari sesuai edaran Bupati. Pemerintah daerah tak mau mengambil risiko lebih atas wabah corona sehingga menutup pelayanan sementara dinas tersebut. Dukcapil ditutup. Oh, ditutup. Ya, jadi yang mengumpul massa, kan yang mengumpul massa tuh di Garut kan itu Dukcapil. Coba aja lihat kan berdasarkan Kalau main nikahan harus ditutup kan? kita sudah tindakan cepat dulu, tentukan dulu bahwa ini kita 14 hari harus sekolah harus belajar di rumah. Nah, PNS juga kan bisa kerja di rumah, tapi kan mekanismenya kan harus dibahas terlebih dahulu. Meski demikian, warga selaku pemohon layanan mengaku kecewa atas tutupnya Disdukcapil. Walaupun warga harus memaklumi penutupan karena pencegahan wabah corona yang semakin mengkhawatirkan. Bikin itu surat pindah, tutupnya udah ada, mengurangi itu katanya penularan virus corona. Oh, Ya gimana, saya jauh-jauh dari Bandung sini, ya bingung juga balik gimana. Buat itu lahiran sih, mau lahiran istri, butuh surat keluarganya. Sosialisasi tutupnya sementara Disdukcapil memang belum sampai ke masyarakat luas. Namun pihak Pemda berharap warga memaklumi penutupan karena wabah corona berstatus pandemi lebih berbahaya jika tak ada pencegahan. Dari Garut, Jawa Barat, kontributor NTV, Somantri melaporkan. Pantauan di lokasi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, mobil sedan berwarna hitam dengan nomor polisi RI 71 sudah berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mobil ini terparkir tepat di depan gedung MCU RSPAD Gatot Subroto. Sementara itu sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, tampak mobil dinas bernomor polisi RI 8 atau yang biasa digunakan Ketua Mahkamah Agung dan RI 72 meninggalkan lokasi. Kedua mobil itu terlihat meninggalkan rumah sakit dari arah gedung medical check-up. Tidak ada keterangan resmi mengenai kedatangan mobil dinas nomor polisi RI 8, RI 71, dan RI 72 tersebut. Wartawan yang berada di RSPAD tidak diperbolehkan mendekati gedung medical check-up. Di tempat tersebut, sebelumnya beberapa pejabat publik sudah menjalani tes virus corona. Salah satu pejabat, yakni Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, mengatakan menjalani serangkaian pemeriksaan. Tirta Wijaya, Ali Caniago, Nusantara TV melaporkan. MUI melarang sementara pelaksanaan ibadah yang membuat konsentrasi massa, seperti sholat 5 waktu berjemaah, sholat raweh, sholat id, ataupun kegiatan majelis taklim. Larangan berlaku bagi umat Islam untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta membiasakan pola hidup bersih. Pedoman pemerintah di sini dalam rangka pemerintah mengambil suatu tindakan, ya kan? Bahkan menetapkan mana-mana daerah atau kawasan yang sudah demikian rupa masih massal gawat darurat tingkat penyebaran virus corona ini. Itu pemerintah yang berwenang, ya, yang punya kompetensi. Masjid misalnya kan, daerah masjid di mana, kawasan mana yang tingkat penyebaran virus coronanya sudah demikian istilahnya tidak terkendali tadi kan. Ada yang masih terkendali, ada yang tidak terkendali. Nah, itulah fungsi peran kompetensi pemerintah negara di sini. MUI hanya fatwanya. Sementara itu, Ketua Umum PMI Yusuf Kala berharap pemerintah segera memetakan daerah atau wilayah mana saja yang dapat dikategorikan darurat COVID-19. Pak, kalau Anda baca fatwa ini pertama, ya mutlak kalau orang sakit sudah batu-batu itu tidak boleh ke masjid. Sama dengan dulu edaran Dewan Muslim juga, pokoknya kalau sakit bawa sajadah sendiri juga ada. Ini sekarang yang patut kita nanti diskusikan dengan pemerintah yang risiko tinggi atau sangat tinggi.
Apa itu? Artinya kalau di luar negeri mudah, dia kasih ini daerah merah, daerah kuning. Kita tidak ada istilah daerah merah, daerah kuning kan. Yusuf Kala juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan diri dengan mencuci tangan dan tidak melakukan jabat tangan agar mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19 tersebut. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Amelia Azron, Nusantara TV melaporkan. Beginilah suasana di salah satu ruang kelas yang berada di SMA 2 Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat sejumlah ruangan kelas kosong dan tidak ada kegiatan belajar mengajar selama 2 minggu atau terhitung dari tanggal 16 hingga 31 Maret mendatang. Kepala Sekolah SMA 2 Kota Bekasi, Ekowati menjelaskan, sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sejumlah siswa diwajibkan mengikuti pelajaran jarak jauh atau menggunakan media internet yang diaplikasikan. Sejumlah siswa juga akan dipantau oleh wali kelas melalui telepon seluler menggunakan aplikasi video call agar memastikan sejumlah siswanya berada di rumah masing-masing. 2 minggu mulai hari ini kan KBM siswa dirumahkan, jadi belajar di rumah. Kemudian kebetulan sedang ujian sekolah dan ujian sekolah juga ditunda atau diundur sampai nanti pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian dengan pembelajaran jarak jauh ini, guru-guru bisa melalui WA, ada juga yang melalui video call, dan juga kita menggunakan aplikasi kunci, di mana nanti guru-guru bisa memasukkan materi-materi tersebut dan anak-anak bisa melihat di situ, nanti bisa dilihat di webnya dan anak bisa melihat materi yang diberikan dari tiap mata pelajaran, tentunya sesuai dengan kegiatan belajar mengajar hari ini yang diajarkan itu pelajaran apa. Sementara itu, teknisi web SMA 2 Kota Bekasi, Rahmat, mengatakan sejumlah siswa dapat belajar dengan menggunakan web dengan kata kunci. Nah, pembelajaran di sini guru-guru bisa mensadur dari YouTube ataupun video-video pribadi, ditambah dengan penjelasan materi dalam bentuk slide PowerPoint yang diupload di sana. Siswa pun juga disiapkan oleh guru dengan soal pretest, sehingga guru bisa memantau mana siswa yang sudah membuka video tersebut dan mengerjakan pretestnya. Hasil pretest sudah otomatis dikoreksi oleh sistem, guru bisa memantau berapa skor jawaban dari siswa tersebut. Virus COVID-19 belakangan mulai mewabah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, sedikitnya 32 warga Kota Bekasi dinyatakan suspek virus corona. 4 diantaranya masih dirawat di ruang isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Tim menyemprot di beberapa titik pelabuhan Tarakan, seperti ruang terminal penumpang maupun di bus. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah masuknya wabah virus corona melalui pelabuhan. Tidak hanya menyeterilkan sarana, pihak pengelola pelabuhan juga memindai setiap calon penumpang maupun penumpang tiba di pelabuhan ini. KSOP Tarakan bersama dengan Kesehatan Pelabuhan melakukan pemeriksaan thermal scanner kepada seluruh penumpang yang tiba di Tarakan guna memastikan bahwa para penumpang yang tiba di Tarakan tidak dalam kondisi terjangkit virus, sehingga semua penumpang yang tiba di pelabuhan kita melakukan thermal scanner bersama Kesehatan Pelabuhan. Dalam pemeriksaan di pelabuhan tidak ditemukan penumpang yang positif corona. Bila ditemukan yang positif, maka akan segera dibawa ke RSUD Tarakan. Dari Tarakan, kontributor Nusantara TV Mulyadi Abdillah melaporkan. Nusantara Sepekan akan kembali sesaat lagi.